Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sini saya Fadla Marta Amelia, NPM 2014-15-1047 akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat peta kelas lereng, tanah, dan iklim. Untuk lebih lengkapnya, silahkan tonton videonya. Bye-bye. Oke, langkah yang pertama adalah kita masukin dulu file JPG dari kelas tanahnya. Itu kita tentukan koordinat sistemnya, kita pakai UTM zone 48S. Nah, setelah itu kita melakukan georeferencing, kita add control points-nya. Kita pakai 4 control points. Yang pertama kita pakai yang control point pertama itu di sebelah kiri. Kita masukin dulu X dan Y nya, kita input dan masukin koordinatnya. Nah, selanjutnya kita ulang langkah tersebut sampai 4 kali. Kita buat control point kedua, ketiga, dan keempat dengan cara yang sama. Dalam memasukkan titik koordinat ini kita tidak boleh salah, karena kalau apabila kita salah, peta koordinatnya akan terbalik. Petanya akan terbalik. Nah, selanjutnya habis itu kita buat save file dengan cara klik new, save file, name-nya Pentatangura, dan fitur type-nya kita pilih yang polygon. Jangan lupa masukin koordinat sistemnya yang UTM zone 48S. Caranya kita pilih yang UTM Word WGS 1984 dan UTM Zone 48S. Kita klik OK. Selanjutnya kita mulai digitasinya. Kalau udah terbentuk save filenya, kita buat poligonnya, kita klik editor lalu mulai start editing. Kita buat titik per titiknya. Dan proses ini memang agak panjang dan kita emang harus sabar guys. Pastiin untuk nggak ngeklik 2 kali sebelum penitikan itu sampai di titik awal, karena kalau kita nggak sengaja klik 2 kali, kita harus ngulang lagi dari awal.
Oke, untuk proses pembuatan videonya kita percepat aja. Di sini kita akan mulai langsung ke cut polygon tool yang buat masukin, kita hitung luasnya nanti. Nah, nanti sebentar lagi kita akan percepat. Ini kita akan masuk langsung ke cut polygon tools. Caranya adalah dengan ekspor datanya dulu, data save filenya, data polygonnya ke file data JS yang tadi yang udah disatuin. Peta tanahnya dulu, peta tanah yang tadi udah dibuat polygon ya, kita save pakai ekspor dengan type polygon yang baru. Terus kita remove yang lama. Nah sekarang kita ganti dulu warnanya jadi hollow, terus outline-nya merah. Nah, sekarang kita fixin dulu skalanya jadi 1:25.000 untuk mempermudah dalam cut polygon tool-nya nanti. Nah kita pilih dulu mana polygon yang mau kita cut. Kita mulai start editing dan start cut polygon. Kita mulai dari yang perpotongan polygonnya dulu. Kita mulai dari bagian tanah yang mempunyai luas yang terbesar. Kita percepat sampai di titik terakhir. Ceritanya ini udah kekat ya 2 polygon besarnya. Habis itu kita enggak, ini polygon yang pertama, lalu kita cut polygon yang kedua. Kita klik 2 kali di titik awal cut polygonnya. Habis itu kita lakuin hal yang sama di bagian yang lain. Kita pastiin dulu mana saja bagian yang harus kita cut. Habis itu kita lihat di atribut tabelnya untuk titik-titiknya apakah sudah pas. Terus sekarang kita akan menambahin keterangannya. Untuk klasifikasi type-nya adalah text dengan lengthnya itu 20 kita pakainya. Kita select features by polygon. Kita lihat mana aja nih yang benar polygonnya. Untuk masukin klasifikasi, kita pilih field geometry, pilih number dan masukin klasifikasinya. Jangan lupa untuk nambahin tanda kutip di setiap awal dan akhir kalimat. Mohon maaf, laptopnya agak lag. Oke. Kita lakuin hal yang sama di polygon yang lain. Untuk rujukan dari
nama klasifikasinya itu bisa dilihat di drive yang di bagian sebelumnya, ada keterangannya. Setelah itu kita masukin, kita add file yang kedua yaitu luas, type-nya adalah double dengan precision and scale-nya itu masing-masing 5. Oh ya, unitnya kita ganti jadi hectares. Bisa kita pilih calculate geometry dan taruh. Di sini saya emang satu-satu, tapi bisa langsung sebenarnya. Lalu untuk field yang ketiga itu keterangan dengan type-nya teks dan nilainya sama 20. Sama yaitu field kategori, keterangannya itu mereka tidak sama semua. Yang keempat adalah skor. Untuk skornya ini rata ya, semuanya 30 karena dia dalam bentuk number, jadi nggak perlu dikasih tanda kutip. Kalau sudah selesai, kita mulai buat layoutnya. Untuk layoutnya kita pilih, kita ini dulu propertiesnya, properties dari si data view ini untuk munculin nama keterangan yang udah kita buat di atribut tabel tadi. Kita ke labelsnya ini disamain sama keterangan di simbologi tadi, terus ininya juga kita atur. Sekarang jadi setelah itu kita ekspor datanya as kita buat layout sekarang. Kita pencet view, lalu layout view. Jangan lupa page and setupnya kita atur dulu jadi legal, jadi A3 biar dia pas. Kita benerin dulu posisinya biar pas, gambarnya tidak kekecilan ataupun kebesaran. Nah, kita ratakan juga kanan kirinya. Kalau sudah, kita bisa mulai masukkan judul dari peta tersebut. Di sini kita pakai judul peta dari sana, Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman. Kita pilih dulu teksnya, fontnya. Nah, selanjutnya udah setelah font, size fontnya juga kita atur jadi 20. Itu karena dia judul, jadi dia harus di bold. Kita sesuaiin aja deh fontnya berapa. Tadi saya tulis 18. Nah, habis itu kita sesuaiin juga posisinya biar dia pas di tengah. Setelah masukin judul, kita masukin juga skalanya. Skala yang kita pakai pada pembuatan
kelihatan peta kali ya. Masukin juga simbol arah mata anginnya. Nah, habis itu kita jangan lupa untuk masukin juga legendanya, agensi cowoknya, jadi keterangan kita sesuaiin aja bentuknya sama gimana bentuk layout yang ada sebelumnya. Jangan lupa kita sesuaiin dulu. Kita juga masukkan koordinat sistemnya, lalu scale bar kita pilih yang sesuai sama yang mau kita ratain. Ini jadi kita rapiin lagi. Oh iya, jangan lupa ya di grid yang bisa grid back scale. Oke. Nah, habis itu kita langsung aja simpen dalam bentuk PDF. Oh iya, ganti, jangan lupa 300 dpi. Namanya peta Tahura. Tanah. Kalau udah, kita ganti ke kelas layering. Kelas layering ini sama kayak step-step sebelumnya. Kita ngisuin referencing dulu. Oh ya, jangan lupa masukin koordinat sistem yang UTM zone 48S. Kita ekspor data jadi save file, ini polygon, nama di folder yang sama kayak yang penta. Nah, tadi namanya kelas lereng, type-nya save file biar dia muncul seperti itu. Lereng, ganti warnanya juga kalau. Habis itu kita start editing buat cut polygon lain.
enggak, itu tadi kita salah, jadi kita ulang. Ini adalah cara yang salah. Kenapa dia nggak bisa? Karena dia nggak ada perpotongan poligon di sampingnya. Saya pas buat ini emang salah. Nah, ini yang benernya. Jadi emang kita harus dilebihin gitu garisnya. Dan juga caranya sama, harus dilebihin titik buat bikin poligon itu. Baru dia bisa. Oke, karena udah semua kita stop editing. Nextnya kita buka attribute tablesnya. Kita add field sama kayak yang di tanah tadi ya guys. Klasifikasi dulu yang pertama. Ini juga sama, type sama lainnya. Caranya juga sama. Klasifikasi kita add field geometrik. Jangan lupa kasih tanda kutip. Dan untuk klasifikasinya ini dia beda-beda. Nah, ini ada lebih dari 45%. Selain itu ada juga yang ini kita masukin yang 30-45%.
keterangan ini lebih dari 45 derajat itu sangat curam, 30-45% itu curam, 15-30 itu agak curam. Oh ya, kalau yang 0-15%, ini masukin juga keterangannya nggak deh. Udah, sisanya harusnya yang nggak ada poligon ini bisa kita hapus, tapi kalau nggak mau dihapus juga nggak apa-apa. Yang penting kita bisa nggak ketukar gitu, mana aja yang beneran emang poligonnya bisa dimasukin, bisa diklasifikasikan. Terus aja adalah skor. Untuk yang sangat curam 100, curam itu 80, agak curam 60, dan landai itu 40. Kalau sudah, kita close. Nah, udah, kita masuk ke layout cookies. Simbologinya diatur untuk warna-warnanya, ditentuin warnanya. Jangan lupa juga kita atur labelsnya. Udah, kita mulai masuk ke layoutnya. Layout view. Kita atur dulu ya guys ya. Mohon maaf ada suara azan karena lagi azan subuh. Mohon dimaklumi. Nah, itu judulnya adalah peta kelas lereng Taman Raya Wan Abdul Rahman. Masukin juga scale bar, di situ scroll text, arah mata anginnya juga, dan legendanya yang paling pentingnya adalah legenda. Legendanya juga ini kita atur lagi. Maaf, saya apil. Koordinat sistemnya juga kita masukin. Oh, udah, kita save peta kelas lereng. Formatnya PDF atau JPG boleh. Disitu kita pindah ke iklim. Untuk iklim sama ya guys ya, caranya sama kayak di tanah sama lereng tadi. Kita masukin dulu koordinat sistemnya pakai UTM zone 48S. Habis itu kita lakuin georeferencing, kontrol poin 1 sampai 4. Kita masukin koordinatnya X dan Y nya, jangan sampai ketukar karena nanti petanya akan miring atau nggak pas. Kita ulang stepnya dari awal lagi.
kalau udah semuanya jangan lupa kita save file ya. Pastiin posisi garisnya pas. Kita open up dulu table, kita add itu fieldnya keterangan klasifikasi. Kita cek dulu ya poligonnya udah benar atau belum. Kalau udah kita langsung aja add field, yang pertama itu klasifikasinya ini kita masukin tanda petiknya 1600 sampai 1700. Yang lainnya juga sama, beda-beda. Ini yang 1200 sampai 1800. Lalu kita masukin yang 1800 sampai 1900, 1900 sampai 1800. Habis itu kalian bisa lihat aja di videonya.
keterangannya sangat rendah ya guys ya. Habis itu kita masukin skor. Soalnya double scale and precision. Untuk skor semuanya sama, yaitu 10. Kalau udah kita masuk ke psikologi. Central at all values. Ini kita masukin manual karena kalau otomatisnya ini dia nggak muncul. Itu manual bahasanya kita atur labelsnya. Di labelsnya ini kita pastiin sama bah itu jadi klasifikasi. Nah kalau udah kita lihat kan sudah muncul labels dari setiap perbedaan iklim di setiap tingkatannya. Nah kalau udah gini kita masuklah ke layout view. Di layout view kita atur dulu gambar dari si peta iklimnya ini. Kita pilih yang A4. Nah kalau udah kita ngituin judulnya kan peta iklim Taman Raya Wan Abdurrahman. Kalau udah habis itu kita masukin North Raw-nya. Kalau North Raw-nya udah, kita masukin scale text-nya, minta di fix scale. Terus masukin juga scale bar. Kita lanjutin masukin legendanya. Maaf tadi videonya terpotong. Kita masukin juga koordinat sistemnya. Kita atur semuanya caranya biar pas. Yang terakhir kita masukin nama kita. Di video sebelum belum masukin nama, baru masukin nama